Berlatar di Kanada, kisah ini akan berfokus pada seorang ayah yang berniat mengajak istri dan anaknya menonton bioskop. Sesampainya di sana, sang ayah justru mengatakan bahwa dirinya tidak bisa ikut menonton karena masih memiliki banyak urusan. Namun entah apa alasannya, ia juga tidak bisa menjemput mereka ketika pulang nanti, dan meminta sang istri pulang menggunakan taksi saja. Really? Come on, let's do it. Setelah beberapa jam selesai menonton film, sang ibu teringat akan pesan suaminya sebelum berpisah tadi. Karena itu, ia pun memilih pulang dengan menaiki taksi bersama putranya. Pada awalnya, tidak ada sedikit pun hal yang terlihat mencurigakan. Sang ibu bahkan sempat memberitahukan alamat rumahnya kepada sopir taksi tersebut. Namun seiring perjalanan berlangsung, ia mulai menyadari bahwa rute yang dilalui sama sekali tidak mengarah ke rumahnya. Alih-alih menuju tujuan, sopir itu justru membawa mereka semakin jauh tanpa arah yang jelas. Saat itulah sang ibu mulai curiga dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun berusaha melarikan diri, tetapi pintu mobil telah dikunci oleh si sopir. Entah apa tujuan sebenarnya, pria itu justru membawa sang ibu bersama putranya ke sebuah rumah tempat tinggalnya. Sesampainya di garasi, sang ibu langsung diseret secara paksa dan dipisahkan dari putranya yang masih berada di dalam mobil. Dan ternyata, si pria itu adalah psikopat yang ingin memenuhi hasrat birahinya. Sementara si anak yang masih berada di dalam mobil, hanya bisa mendengar teriakan ibunya yang diperkaos secara paksa, sampai ketakutan dan ngompol di celana. Setelah melampiaskan perbuatan kejinya, pria psikopat itu menarik sang anak keluar tanpa menunjukkan sedikit pun rasa iba. Tak hanya memperkaosnya saja, ia juga dengan tega mengatakan bahwa ibunya telah pergi untuk selamanya. Mendengar bahwa ibunya telah dibunuh, sang anak hanya bisa menangis dalam ketakutan sambil terus merindukan sosok ibunya. I want my mom. Keesokan harinya, sang anak akhirnya mengetahui bahwa pria psikopat tersebut bernama Bob. Bob kemudian memaksanya untuk mematuhi setiap perintah tanpa terkecuali. Ia diwajibkan membersihkan rumah, termasuk menghilangkan bekas-bekas kejahatan setiap kali Bob membawa korbannya. Selain itu, anak itu juga harus menyiapkan sarapan untuk Bob setiap pagi. Bahkan ia dilarang makan tanpa izin. Dan satu-satunya makanan yang boleh ia makan, hanyalah sisa makanan di piring Bob. The TV is off limits unless I... Sebagai tugas tambahan, Bob juga menyuruhnya mengumpulkan berita tentang orang-orang hilang dari koran, lalu menempelkannya ke dalam sebuah buku. Semua itu dilakukan karena Bob ingin menjadikannya sebagai koleksi pribadi, sekaligus untuk mengetahui siapa saja yang telah menjadi korban dari aksi kejinya. Bob kemudian memberi anak itu dengan nama Rabbit. Setiap pagi, Rabbit harus membersihkan seluruh rumah hingga benar-benar bersih. Setelah semua pekerjaannya selesai, Rabbit akhirnya memberanikan diri untuk mencari kesempatan melarikan diri dari rumah psikopat tersebut. Namun di luar dugaan, Bob ternyata sudah menyadari gerak-gerik Rabbit sejak awal dan telah menunggunya di luar rumah. Bob bahkan sengaja membiarkan Rabbit berteriak sekencang mungkin, agar ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang akan datang untuk menolongnya. Predictable! Come on, Rabbit! Okay, come on! Sebagai hukuman atas usahanya melarikan diri, kaki Rabbit langsung dirantai dengan sepanjang 10 meter agar ruang geraknya semakin terbatas. Tak hanya itu, untuk memperketat pengawasan, Bob juga memasang kamera CCTV di berbagai sudut rumah. Setiap hari, Bob terus mencari dan menculik perempuan untuk menjadi korban kejahatannya. Setelah melampiaskan perbuatannya, ia kemudian menghabisi para korban tersebut. Sementara itu,
Rabbit selalu dipaksa membersihkan sisa-sisa kejahatan yang ditinggalkan Bob, sehingga ia harus hidup dalam ketakutan dan penderitaan setiap harinya. Singkat cerita, 20 tahun pun berlalu. Rabbit kini telah tumbuh dewasa, tetapi kondisi mentalnya tentu sudah tidak lagi seperti orang pada umumnya. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam bayang-bayang trauma karena hampir setiap hari harus mendengar teriakan para korban yang diculik oleh Bob. Tapi perlu diketahui, Bob tetap menjalani pekerjaannya sebagai sopir taksi. Jika penumpangnya seorang laki-laki, ia hanya mengantarkannya seperti sopir taksi pada umumnya untuk mencari nafkah. 2314 Grafton. Suatu hari, Bob mendapat penumpang seorang ayah bersama anaknya. Di sepanjang perjalanan, ia mendengar sang ayah terus membentak dan memarahi anaknya. Entah apa yang pernah dialami Bob di masa lalu, tetapi setiap kali mendengar bentakan seorang ayah, raut wajahnya langsung berubah dan tampak sangat terganggu. Seolah-olah ucapan itu membangkitkan kenangan kelam yang selama ini ia pendam. Bahkan setelah kembali ke rumah, Bob masih terus memikirkan kejadian tersebut. Ia kemudian bertanya kepada Rabbit, apakah ayahnya mengajarimu tentang hal-hal baik sebelum dirinya diculik? Namun Rabbit tidak mampu menjawab pertanyaan itu, karena kenangan tentang keluarganya sudah terlalu samar setelah sekian lamanya hidup dalam penderitaan. You did do things with you? Teach you things? Karena tak ingin menjawabnya, Bob memberikan sebuah buku tentang anatomi tubuh manusia untuk dipelajari oleh Rabbit. Bob mengaku telah menganggap Rabbit sebagai anaknya sendiri. Karena itulah, daripada hanya menghabiskan waktu dengan kaki yang masih dirantai, ia menyuruh Rabbit mempelajari isi buku tersebut. Bob bahkan berjanji akan melepaskannya kehidupan bebas, apabila Rabbit berhasil menguasai semua materi di dalam buku itu. Namun Rabbit hanya memiliki satu keinginan, yaitu dipertemukan kembali dengan ayahnya yang selama ini selalu ia rindukan. Mendengar jawaban itu, Bob langsung menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan ayah Rabbit telah hidup bersama keluarga barunya. Dengan cara itu, Bob berusaha meyakinkan Rabbit bahwa kini hanya dirinya yang benar-benar akan menjaganya. That's your dad. A new wife, a new life. And no one else. Mungkin kita semua yang menonton dibuat bertanya-tanya, dari manakah Bob bisa mengetahui ayah Rabbit, dan dari manakah bahwa ayahnya sudah menikah lagi, entahlah. Hari demi hari terus berlalu. Bob tetap menjalankan aksi penculikannya, sementara Rabbit menghabiskan waktunya mempelajari anatomi tubuh manusia. Bob juga sekarang memperlakukan Rabbit layaknya seorang anak yang sedang ia besarkan. Untuk mengasah kemampuannya, Bob kerap mengajukan berbagai pertanyaan tentang biologi dalam setiap aktivitas mereka. Meski begitu, kehidupan Rabbit tetap dipenuhi penderitaan. Hampir setiap hari ia harus mendengar jeritan para korban yang dibawa Bob ke rumah tersebut. Setiap korban yang sudah tewas selalu menjadi tanggung jawab Rabbit untuk dibersihkan dan dikuburkan di sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di dalam rumah. Ketika malamnya, Bob mengalami mimpi buruk yang membawanya kembali ke masa lalu. Dalam mimpinya, terlihat sosok ayah yang kerap menyiksa dirinya. Ia bahkan pernah dipaksa melakukan berhubungan badan terhadap ibunya sendiri, dengan dalih agar tidak berhubungan dengan perempuan lain. Pengalaman traumatis yang dialaminya sejak kecil, membuat Bob tumbuh dengan tekanan batin yang sangat berat. Trauma itulah yang kemudian membentuk kepribadiannya hingga berkembang menjadi pelaku kejahatan, yang menjadikan perempuan sebagai target penculikannya. Singkat cerita, kali ini Bob menculik wanita malam yang sedang mabuk. Namun dikarenakan si wanita itu pengen kencing, Rabbit pun diminta untuk mengantarkannya ke kamar mandi. Di mana Bob pun dibuat jengkel, ketika si wanita mabuk itu sempat-sempatnya melambaikan tangan sebelum masuk ke WC. It's okay, it's okay, it's okay. Dan sesuai dugaan kita semua, Bob pun melukai korban tersebut pada bagian lehernya, lalu menjadikannya sebagai bahan pertanyaan. Ia meminta Rabbit menjelaskan bagian tubuh mana yang baru saja terkena luka.
Berbekal pengetahuan yang selama ini dipelajarinya dari buku anatomi, Rabbit pun langsung menjawab bahwa luka tersebut mengenai pembuluh darah utama, yaitu yang bernama arteri karotis. Carotid artery. Yes, carotid artery. Karena Rabbit kini sudah mempelajari buku anatomi dan mampu menjawab dengan tepat, Bob merasa sangat puas dengan perkembangan kecerdasannya. Sebagai hadiah, Bob menyuruh Rabbit memilih salah satu gadis dari sebuah buku tahunan sekolah. Bob kemudian memberikan pilihan itu, agar Rabbit bisa merasakan tubuh wanita. Namun Rabbit tetap menolak. Ia sadar bahwa siapapun yang dipilihnya akan menjadi target kejahatan Bob. Karena Rabbit telah berhasil menguasai pelajaran anatomi sesuai yang diminta, Bob akhirnya menepati janjinya dengan melepaskan rantai yang selama bertahun-tahun mengikat kakinya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rabbit akhirnya bisa kembali berjalan tanpa rantai di kakinya. Namun momen tersebut tidak berlangsung lama. Bob kembali memaksanya untuk memilih seorang gadis yang akan Rabbit nikmati. Benar-benar menunjukkan pola pikir seorang psikopat, Bob memperlakukan nyawa manusia layaknya barang dagangan yang bisa dipilih sesuka hati. Somewhere. Come on. Meski terus menolak, Rabbit akhirnya tidak lagi memiliki pilihan selain mengikuti paksaan Bob. Setelah terus didesak, Rabbit dengan berat hati terpaksa memilih salah satu gadis yang ada di buku tersebut. Tak lama kemudian, gadis yang sebelumnya dipilih Rabbit akhirnya dibawa ke rumah itu. Bob langsung memanggil Rabbit dan mengatakan bahwa ini adalah ujian terakhir untuk membuktikan kesetiaannya. Come on, that's it, come on. That's only one way to do that. Let's go. Setelah mengantarnya ke sebuah kamar, Bob memaksa Rabbit untuk berhubungan badan terhadap gadis tersebut. Ia bahkan mengancam akan melakukannya sendiri apabila Rabbit menolak. Bukan hanya itu, Bob juga memaksa Rabbit untuk menghabisi gadis itu setelah bermantap-mantap. Usai menyampaikan ancamannya, Bob pun meninggalkan mereka berdua di dalam kamar. Saat hanya tinggal berdua di dalam kamar, Rabbit akhirnya mengatakan bahwa ia sama sekali tidak ingin menyakiti apalagi membunuhnya. Mendengar pengakuan itu, sang gadis kemudian bertanya, sudah berapa lama Rabbit tinggal di rumah ini? Rabbit pun menjawab bahwa dirinya telah dikurung sejak kecil. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sama-sama korban dari Bob. Mendengar cerita tersebut, gadis itu pun merasa kasihan, sehingga ia rela menawarkan tubuhnya dengan senang hati untuk Rabbit. If you want sex, I'll have sex with you. Never touched a girl. I'll do anything you want. You can touch me however you want. I can show you how my body works. Want anything? Namun dikarenakan sejak awal Rabbit tidak ingin melakukan hal ini, Rabbit pun tetap menolak. Ia tidak menginginkan apapun dari gadis itu, dan hanya berharap tidak ada seorang pun yang terluka lagi. Meski begitu, si gadis yang merasa kasihan pun terus membujuk Rabbit, agar menyentuh tubuhnya di bagian manapun yang Rabbit inginkan. You can have me. Do whatever you want. Namun tak lama, Bob tiba-tiba masuk ke dalam kamar untuk memastikan apakah Rabbit benar-benar berhubungan atau tidak. Karena tidak memiliki pilihan lain, Rabbit pun terpaksa melukai gadis tersebut. Ia tahu betul, itulah yang selama ini diinginkan oleh Bob sebagai bukti kepatuhannya. Go away! Setelah semuanya terjadi, Rabbit kemudian membawa tubuh gadis itu ke ruangan rahasia, tempat Bob selama ini menyembunyikan para korbannya. Keesokan harinya, Bob mengajak Rabbit pergi berburu bersama dan bahkan sudah menyiapkan pakaian untuk Rabbit. Tak hanya itu, Bob juga membelikan sebuah kursi baru agar Rabbit bisa duduk bersama di meja makan, seolah-olah memperlakukannya seperti seorang anak. Setelah sekian lama,
Rabbit kembali melihat taksi yang dulu digunakan Bob untuk menculik dirinya bersama sang ibu. Pemandangan itu seketika teringat dengan teriakan ibunya saat dibawa ke tempat ini. Sesampainya di kota, Bob kembali menyuruh Rabbit untuk memilih perempuan yang ingin dijadikan target berikutnya. Namun setiap kali Bob menunjuk seseorang, Rabbit selalu menolak dan tidak pernah mau menentukan pilihannya. No. Where next? Come to a college campus. Tak lama kemudian, Bob menghentikan taksinya di pinggir jalan saat melihat sebuah mobil polisi melintas. Karena Rabbit adalah korban penculikan, Bob segera menyuruhnya bersembunyi. Namun sangat disayangkan, Bob tiba-tiba melihat pantulan pada cermin, dan menyadari bahwa Rabbit telah menuliskan kata help di bagian samping bodi mobilnya. Ternyata, Rabbit menuliskan pesan itu saat memeriksa kursi belakang mobil. Mengetahui hal itu, Bob langsung kehilangan kepercayaannya kepada Rabbit. Akibat kejadian itulah, Bob yang sudah tak lagi percaya, menduga bahwa gadis yang sempat Rabbit lukai masih hidup, sehingga ia akan mengecek kondisi si gadis tersebut. Di sisi lain, gadis yang sebelumnya dilukai oleh Rabbit ternyata tidak benar-benar mati. Pengetahuan tentang buku anatomi tubuh manusia yang selama ini dipelajari, ternyata ia manfaatkan pada saat itu. Rabbit sengaja melukai bagian yang tidak mengenai organ vitalnya, sehingga nyawa gadis tersebut masih bisa diselamatkan. Karena jika saat itu ia tidak melakukan hal tersebut, Bob sendirilah yang akan menghabisi korban itu. Karena itulah, ia meminta sang gadis untuk berpura-pura mati ketika tubuhnya diseret ke ruangan rahasia. Sebelum meninggalkannya, Rabbit juga memberikan sebuah senter dan sebilah pisau sebagai bekal untuk berjaga-jaga. Semua itu telah dipersiapkan, karena ia tahu, cepat atau lambat Bob pasti akan mengetahui hal ini. You need to fix this, Rabbit. Setibanya di rumah, Bob yang diliputi amarah langsung menghantam Rabbit hingga pingsan. Tanpa membuang waktu, Bob bergegas menuju tempat persembunyian jasad gadis tersebut. Rasa kecewa dan amarah yang memuncak, membuat Bob tidak lagi memiliki sedikit pun kepercayaan kepada Rabbit. Setelah tersadar dari pingsannya, Rabbit langsung menyadari bahwa gadis tersebut sedang berada dalam bahaya. Ia segera bergegas menuju ruangan rahasia itu. Sementara si gadis tersebut, ia berhasil melukai kaki Bob hingga mengalami luka yang cukup serius. Dan pada akhirnya, Rabbit berhasil mengakhiri perlawanan Bob dengan menusukkan pisau ke bagian lehernya. Gadis yang berhasil diselamatkan Rabbit hanya bisa menyaksikan semua kejadian tersebut dengan penuh keterkejutan. Setelah semuanya berakhir, gadis itu beristirahat di rumah tersebut untuk memulihkan kondisinya. Sedangkan jasad Bob dikuburkan oleh Rabbit di ruangan rahasia, yang selama ini digunakan untuk menyembunyikan para korbannya. Singkat cerita, Rabbit akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah ayahnya. Ternyata, apa yang pernah dikatakan Bob memang benar. Ayahnya kini telah memiliki keluarga baru dan menjalani kehidupan yang jauh lebih mapan. Setelah berpisah selama hampir 20 tahun, sang ayah bahkan tidak lagi mengenali wajah Rabbit. Karena itulah Rabbit terpaksa memperkenalkan dirinya, dan mengungkapkan bahwa ia adalah anaknya yang selama ini dinyatakan hilang. Tapi entah kenapa, sang ayah terlihat biasa saja saat mengetahui anaknya masih hidup. Di saat itu juga, Rabbit menyerahkan sepucuk surat yang ia temukan di rumah Bob. Dan dari sinilah seluruh fakta akhirnya terungkap. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa ayah Rabbit ternyata pernah memberikan sejumlah uang kepada kakaknya yang bekerja sebagai sopir taksi. Ia juga menitipkan pesan agar sang kakak menculik Rabbit dan istrinya sepulang dari bioskop. Dengan kata lain, psikopat yang telah membunuh ibu Rabbit sekaligus menyekap Rabbit selama 20 tahun, ternyata adalah kakak kandung dari ayahnya sendiri. Itulah alasan mengapa pada hari itu, sang ayah bersikeras meminta Rabbit dan ibunya pulang menggunakan taksi. Dan ternyata, semua itu memang telah direncanakan sejak awal. Ayah Rabbit sengaja menyingkirkan istri dan anaknya agar bisa memulai kehidupan baru bersama perempuan lain. Now, get up the fucking stairs! Setelah mengantarkan anak barunya ke atas,
Sang istri membuka isi surat tersebut yang di dalamnya terdapat foto Rabbit dan ibunya. Sang ayah sengaja memanfaatkan kakaknya alias Bob, karena mengetahui kondisi Bob memiliki gangguan kejiwaan. Merasa semua kebohongannya telah terbongkar, sang ayah langsung meluapkan emosinya kepada Rabbit dengan menamparnya berkali-kali. Niat hati ingin menghentikan keributan yang terjadi, sang istri justru ikut terdesak di tengah pertengkaran itu. Melihat seorang perempuan kembali menjadi korban kekerasan, Rabbit yang sudah tidak mampu lagi menahan emosinya, langsung menyerang ayahnya hingga mengenai bagian vitalnya sampai tewas. Meskipun suaminya telah dibunuh oleh Rabbit, sang istri yang baru mengetahui fakta ini pun sama sekali tidak menyalahkan Rabbit, dan justru membiarkannya pergi. Pada akhirnya, kini Rabbit memilih kembali ke rumah Bob. Di sanalah ia memulai lembaran hidup baru bersama gadis yang telah ia selamatkan, yang kini juga telah menaruh perasaan kepadanya.